Saya perwakilan kelompok 7, saya sebagai moderator dan pembawa materi 1 dan 2. Atas nama Beatrix Melania Menu dengan NIM 242-241-1234. Kelas E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo, saya pemateri 3 dan 4 atas nama Maria Luisa Lokalegi dengan NIM 24224111201 kelas E, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Saya sebagai pemateri 5 dan 6 dengan nama Fedra Lela Makojonfit NIM 242241188 kelas E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya sebagai pemateri 7 dan 8 atas nama Patricia Cilanarti Menhat dengan NIM 24224111223 Prodi PGSD kelas E. Saya sebagai kameramen, nama saya Antoni Saraken Langodai dengan NIM 242-41194 kelas E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pengertian sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan berbagai fungsi tubuh untuk memastikan tubuh berfungsi secara terorganisir. Dalam tubuh manusia, sistem koordinasi terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Dan materi yang kedua adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem utama yang bertanggung jawab untuk koordinasi tubuh secara cepat. Sistem ini melibatkan otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Sistem saraf dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu sistem saraf pusat atau SSP, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pusat pengendali dan pemroses informasi. Dan yang kedua adalah sistem saraf perifer atau SST, terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan SSP dengan organ-organ tubuh lainnya. Fungsi utama sistem saraf adalah untuk menerima rangsangan atau stimulus dari luar dan dalam tubuh, mengelola informasi tersebut, dan memberikan respons untuk mengatur aktivitas tubuh. Materi ketiga, sistem endokrin. Sistem endokrin mengontrol koordinasi tubuh secara lebih lambat dibandingkan sistem saraf melalui pengeluaran hormon. Hormon disekresikan oleh kelenjar endokrin dan mempengaruhi berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan pengaturan keseimbangan tubuh. Beberapa kelenjar endokrin utama yang terlibat dalam sistem koordinasi manusia adalah kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan pankreas. Materi yang keempat, proses koordinasi dalam sistem saraf. Pertama, penerimaan rangsang. Sistem saraf menerima rangsangan dari lingkungan melalui alat indera seperti mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Yang kedua, pengelolaan informasi. Rangsangan yang diterima akan dihantarkan melalui saraf ke otak atau sumsum tulang belakang untuk diproses. Yang ketiga, respon. Setelah informasi diproses, otak mengirimkan sinyal kembali ke organ atau otot untuk memberikan respon seperti gerakan atau perubahan tubuh. Yang kelima, refleks. Refleks adalah respons otomatis yang terjadi tanpa melalui pengolahan di otak. Refleks melibatkan rangkaian saraf yang sangat cepat. Contoh refleks adalah ketika tangan kita menarik diri dari benda panas. Materi yang keenam, peran otak dalam koordinasi. Otak adalah pusat pengendalian yang sangat penting dalam sistem koordinasi tubuh. Beberapa bagian otak yang terlibat dalam koordinasi tubuh antara lain: 1. Otak besar, yaitu mengendalikan fungsi-fungsi kognitif, motorik, dan sensasi. Yang kedua, cerebellum, yaitu mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan tubuh. Dan yang ketiga, sumsum tulang belakang, yaitu menghubungkan otak dengan tubuh dan mengatur refleks. Materi ketujuh, gangguan pada sistem koordinasi. Gangguan pada sistem koordinasi dapat disebabkan oleh kerusakan pada sistem saraf atau hormon yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental.
Beberapa gangguan yang sering terjadi antara lain 1. Penyakit Parkinson, 2. Multiple sklerosis, 3. Diabetes atau gangguan hormon, 4. Stroke. Yang kedelapan, pentingnya koordinasi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem koordinasi memungkinkan tubuh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berbicara, makan, dan merespon rangsangan secara tepat. Keseimbangan antara sistem saraf dan sistem endokrin sangat penting agar tubuh dapat berfungsi dengan optimal. Sekian dari